diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Bible Doctrine dan pendalaman Alkitab malam hari ini berjudul Pandangan Alkitab mengenai pakaian dan perhiasan bagi orang Kristen. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah apa yang engkau pakai, sementara yang lain mengatakan bahwa ini hanyalah masalah hati dan Alkitab tidak memberikan batasan-batasan tertentu. Apakah benar Alkitab tidak memberikan anjuran ataupun batasan-batasan tertentu tentang cara orang berpakaian? Apakah benar ini hanya masalah hati? Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita untuk melihat pandangan Alkitabiah tentang orang Kristen dan perhiasan. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube dan Facebook Cornelius Media, dan saudara dapat menuliskan komentar Anda yang positif pada kolom komentar sehubungan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Raymond F.P. Lohonoman. Telah menikah dengan Ibu Ineke L. Saerang, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Abigail dan Raylin. Hamba Tuhan ditamatkan dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines untuk gelar Master of Divinity pada tahun 2011. Hamba Tuhan ini telah melayani dalam berbagai kapasitas, baik sebagai pendeta jemaat maupun juga sebagai administrator. Dan saat ini dipercayakan oleh gereja sebagai sekretaris eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk Conference Jawa Kawasan Timur. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Shalom, selamat malam Pendeta Lohonoman. Shalom, Pendeta Edward Taliwongso. Selamat malam. Ya, apa kabar Pendeta di Surabaya? Puji Tuhan, kami dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta, di tengah-tengah jadwal yang begitu padat, Pendeta boleh menyempatkan waktu untuk berbagi berkat melalui diskusi rohani pada kesempatan ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung dan kami siap untuk mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta pada saat ini. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Raymond Lohonoman, tetap di program DIK, Depth Inside Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIK, Depth Inside Growth, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan untuk mengalami pertumbuhan kerohanian. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan, dan kemurahan. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini, kami boleh lagi mempelajari firman Tuhan.
urapan Roh Suci-Mu sangat kami butuhkan ketika kami akan membuka lembaran kitab suci, membaca, merenungkan, mempelajarinya. Urapan Tuhan secara khusus kiranya boleh menjadi bagian narasumber kami, Pendeta Raymond Lohonoman, yang akan membagikan suatu topik yang sangat menarik yang tentu saja mengundang banyak pertanyaan. Tetapi kami percaya firman-Mu akan memuaskan dahaga dan lapar kami. Sertai bersama-sama dengan kami dalam acara ini, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman, dan pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat. 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi dasar dari pembahasan atau diskusi firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita. Baik, Pendeta Lohonoman, apakah pertanyaan yang pertama, apakah benar pendapat yang mengatakan you are what you wear? Engkau adalah apa yang engkau pakai, apa yang engkau kenakan. Ataukah mungkin lebih penting masalah hati dan tidak peduli penampilan kita bagaimana? Bagaimana Pendeta menanggapi hal ini? Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso. Jadi memang benar, apa yang kita kenakan menunjukkan tidak hanya identitas kita, tetapi status sosial, bahkan penilaian orang terhadap kita. Sebuah misal, ketika saudara-saudara pergi ke bank, saudara tidak akan pernah menjumpai orang-orang yang bekerja di sana dengan menggunakan pakaian yang seenaknya. Atau ketika saudara pergi ke tempat formal, kemudian saudara melihat mereka berpakaian dengan cara yang serampangan. Pasti saudara akan menjumpai orang-orang yang berpakaian rapi, baik. Oleh karena itulah menunjukkan status sosial mereka. Ada seorang yang bernama William Thorby. Dia menulis dalam sebuah buku, dia menyatakan demikian, bahwa pada waktu pertama kali kita ketemu dengan seseorang, kemudian melihat apa yang dia kenakan, kita memperhatikan apa yang ada di dalam, melekat kepada tubuhnya, maka dari situ secara langsung kita akan bisa memberikan penilaian tentang level ekonomi orang itu, level pendidikannya, kemudian kelayakan dia dipercaya atau tidak, kemudian posisi secara sosial, bahkan kita boleh menilai pengetahuan dia secara umum, apakah dia datang dari ekonomi yang mapan atau bagaimana, dari status sosialnya, bagaimana kesuksesannya, bahkan mungkin dari cara dia berpakaian, kita bisa memberikan penilaian tentang karakter orang ini seperti apa. Jadi, apa yang kita kenakan menunjukkan identitas kita, bahkan kepribadian kita, latar belakang, status sosial yang melekat kepada kita. Jadi, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi pandangan itu memang benar, oleh karena penampilan kita, pertama kali kita berjumpa dengan orang, yang mereka lihat adalah tentu saja adalah penampilan kita, apa yang kita pakai. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada dasar-dasar Alkitabnya. Kita mulai dari fungsi dan fakta tentang pakaian ataupun juga perhiasan di kitab Perjanjian Lama. Mungkin kita mulai dengan Perjanjian Lama dulu, sesudah itu kita ke Perjanjian Baru. Apakah Pendeta punya informasi yang boleh dibagikan kepada pemirsa sekalian? Bagaimana fakta dan fungsi dari pakaian dan perhiasan di kitab Perjanjian Lama? Baik, yang pertama kita perlu perhatikan bagaimana awal mula ketika Allah menciptakan manusia. Ya. Disebutkan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan ayat 31 mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, maka ketika selesai diciptakan, manusia itu tampak sempurna
Alkitab mengatakan, lalu Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bahasa Inggris menyebutkan very good. Bahkan ada terjemahan yang lebih bagus lagi mengatakan perfect, sempurna. Nah, ini semua kondisi ketika diciptakan awal mula, sempurna. Pertanyaan saya adalah ketika semuanya sempurna, apakah harus ada tambahan yang lain yang menyebabkan manusia itu tambah sempurna atau lebih mulia? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Tetapi ini yang perlu diperhatikan, bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka ada sebuah frase di dalam Alkitab yang mengatakan begini. Kejadian pasal 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, pengertian pakaian yang ada perlu kita mengerti adalah mereka mengenakan pakaian mulia pada waktu mereka sempurna atau pada waktu belum berdosa. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang, telanjang. Jadi mereka tidak ada lagi kemuliaan. Tubuh mereka sama sekali tidak ada kemuliaan. Dan perlu dalam tanda kutip tambahan yang lain untuk membuat mereka menjadi mulia, manusia yang mulia. Seperti awalnya. Tetapi ingat baik-baik, mereka telah jatuh dalam dosa. Nah, dari situlah maka manusia dari waktu ke waktu berusaha mencari pengganti atau boleh dibilang penambah kemuliaan yang hilang itu. Dari situlah maka manusia berusaha mencari mengganti apa yang hilang melalui benda, melalui materi yang dikenakannya supaya tampak mulia. Jadi disitulah dasar kenapa awal mula manusia itu harus perlu menambah logam mulia atau barang-barang yang mulia untuk dikenakannya supaya terlihat mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin menambahkan berdasarkan kronologis kisah di dalam Alkitab. Jadi kalau tadi pada waktu peristiwa penciptaan, kita tahu dasarnya. Nah, sekarang selanjutnya berbicara tentang perhiasan, maka pada zaman dahulu itu lazim mereka kenakan. Tetapi boleh dibilang ada pernyataan Alkitab yang menunjukkan bahwa perhiasan itu identik juga dengan hal-hal yang supernatural atau hal-hal yang berbau penyembahan atau hal yang spiritisme, ya, seperti itu. Sehingga kalaupun mereka memilikinya, maka itu menyebabkan mereka lebih cenderung memiliki itu untuk hal-hal tahyul, boleh saya katakan, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 35, kita tahu cerita bagaimana satu waktu Yakub menyuruh istrinya dan orang-orang yang tinggal bersamanya supaya menjauhkan dewa asing. Dan termasuk di sana adalah perhiasan mereka. Disebutkan di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 4, pada waktu Yakub mendekati Betel, maka dia suruh mereka menyerahkan semua anting-anting, semua perhiasan yang ada pada mereka, lalu kemudian dikuburkan di tempat itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Yakub menyuruh menanggalkan seluruh perhiasan mereka dan menanamnya di pohon besar? Seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 35 tadi. Boleh saya katakan ada dua hal. Yang pertama adalah perhiasan itu menjadi penghalang hubungan istri-istri Yakub dengan Tuhan. Lalu yang kedua, istri-istri dari Yakub ini merasa bahwa perhiasan itu menjadi lebih bernilai daripada Tuhan itu sendiri. Jadi untuk itulah maka Yakub menyuruh untuk disingkirkan. Saya perlu menambahkan kepada semua pendengar, pemirsa yang ada, bahwa di zaman Alkitab perhiasan itu mempunyai banyak fungsi. Antara lain sebagai alat perhiasan tentu saja dan dandanan. Keluaran 28 ayat 2, kemudian sebagai alat tukar seperti halnya uang, Kejadian 24 ayat 22. Sebagai bukti kekayaan. Orang kaya diukur dari perhiasan yang dia miliki. 2 Tawarik 32 ayat 27, 1 Raja-Raja 10 ayat
Kemudian itu adalah simbol status sosial. 2 Raja-Raja 11 ayat 12, Mazmur 21 ayat 3 dan seterusnya. Kemudian simbol kekuasaan, otoritas. Ester 8 ayat 15, 2 Samuel 12 ayat 30. Kita tahu cerita bagaimana cincin atau sesuatu yang dikenakan sebagai simbol otoritas. Itu juga sebagai fungsi agama, sebagai alat sihir atau magic, dan sebagai alat persembahan. Jadi ada banyak fungsi. Nah, sangat disayangkan pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka diberkati dengan banyak sekali harta. Mereka bahkan disebutkan dalam Alkitab dengan istilah mereka merampok orang Mesir, oleh karena orang Mesir menyerahkan semua harta benda mereka kepada orang Israel pada waktu mereka keluar, termasuk perhiasan-perhiasan. Nah, perlu saya ulangi lagi, tadi perhiasan-perhiasan itu selain itu adalah nilai tukar uang, itu juga adalah merupakan simbol status sosial, bahkan alat sihir, magic, atau bahkan itu punya hal tahyul di sana. Nah, ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 32, di mana orang Israel sangat menginginkan untuk dibuat sebuah patung untuk mereka sembah. Ingat pada waktu itu Musa tidak ada, dan mereka seakan-akan tidak melihat Tuhan dengan ketidakberadaannya Musa. Pendek cerita, Harun meminta mereka untuk menyerahkan semua perhiasan mereka. Lalu dia lebur itu menjadi sebuah patung. Dan kita tahu cerita itu, bahwa orang Israel menyembah akan patung itu. Nah, di akhir dari kisah itu, Keluaran pasal 32, kemudian di 33, Keluaran pasal 33, Tuhan marah sekali. Bahkan Tuhan mengancam dia tidak lagi akan menyertai perjalanan mereka selanjutnya. Nah, ada kalimat di sana yang perlu kita garis bawahi di dalam Keluaran 33 ayat 4. Dia bilang begini, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Kemudian di Keluaran 33 ayat 5, Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh mereka untuk menanggalkan perhiasan. Dan kemudian mereka tanggalkan. Dan ini yang menarik yang dicatat di dalam Keluaran 33 ayat 6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Jadi apa yang saya mau katakan adalah umat Tuhan pada waktu memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, setelah peristiwa di Horeb, mereka tidak lagi mengenakan perhiasan. Karena perhiasan merupakan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, menyebabkan mereka jauh dari Tuhan, menyebabkan mereka itu menempatkan perhiasan itu lebih utama dari Tuhan. Itu sebabnya selanjutnya kita jarang menjumpai perjanjian lama menceritakan kembali tentang perhiasan, khususnya yang berkaitan dengan umat Tuhan. Apakah mereka kenakan atau tidak? Jelas kita mendengar tadi bahwa mereka tanggalkan itu setelah peristiwa Tuhan murka kepada mereka. Itulah tentang perhiasan dan perjanjian lama yang diceritakan di dalam Alkitab. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Banyak orang Kristen yang mengatakan, mungkin kita tidak melihat informasi ini di perjanjian baru. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen perjanjian baru. Apakah pendeta punya fakta yang mungkin bisa dibagikan tentang pakaian dan perhiasan di kitab perjanjian baru? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, ada 2 ayat yang secara spesifik bicara tentang perhiasan ya, di perjanjian baru. Yang pertama adalah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya baca mungkin ini karena ini penting. Demikianlah juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan dengan sopan dan sederhana. Pantas, sopan dan sederhana. Kemudian disebutkan rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Oke. Nah, ayat yang kedua terdapat di dalam 1 Petrus 3
ayat 3 dan 4 yang tadi di pendahuluan kita sempat dengarkan ayat itu. Ayat itu mengatakan begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Dua orang rasul, yang satu adalah Paulus dan Petrus, berbicara tentang makna dari perhiasan atau apa yang idealisme tentang perhiasan bagi orang Kristen. Yang jadi pertanyaan adalah, ada apa dengan perhiasan itu sehingga muncul dua ayat ini? Nah, disinilah kita perlu memahami kondisi orang-orang dalam perjanjian baru. Begini, sejak zaman Yunani, perhiasan itu identik dengan status sosial, simbol kemewahan, bahkan itu merupakan bukti seseorang memiliki kekuasaan atau memiliki status yang lebih. Nah, tradisi dari Yunani ini dibawa terus ke Roma. Bahkan orang Roma, wanita-wanita khususnya, sangat sering kita jumpai mereka itu dengan mengenakan perhiasan. Kalau hari ini kita mungkin melihat wanita hanya memakai perhiasan untuk satu jarinya. Tetapi di zaman dulu bahkan hampir semua jari mereka kenakan perhiasan. Selain ada yang di leher mereka, kalung ataupun gelang dan cincin. Jadi itu biasa untuk orang-orang Roma. Tetapi masalahnya adalah bukan hanya wanita yang terhormat saja yang memakai perhiasan seperti itu. Tetapi juga wanita pelacur pun ketika mereka mendapatkan upah, selain mereka membeli pakaian yang mewah, mereka juga membeli perhiasan-perhiasan. Itu sebabnya tidak heran ketika kita membaca buku Wahyu pasal 17 ayat 3 dan 4, di mana digambarkan di situ seorang perempuan yang duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Kemudian disebutkan di dalam Wahyu 17 ayat 3 dan 4 itu bahwa perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihiasi emas, permata, mutiara di tangannya. Dijelaskan di ayat itu, wanita ini adalah simbol perempuan cabul, perempuan yang tidak baik, pelacur, bahkan dijuluki pelacur. Dan dia ini adalah simbol dari ibu dari wanita-wanita pelacur, seperti yang ditulis di dalam ayat itu. Apa yang boleh kita lihat dari ayat ini adalah inilah gambaran wanita pelacur di zaman itu, di zaman perjanjian baru. Jadi tidak hanya mereka yang terhormat, yang kaya raya, yang punya status sosial yang tinggi, tetapi juga perempuan rendahan yang tidak bermoral juga memakai pakaian seperti itu, perhiasan seperti itu. Nah, disinilah akhirnya kita mengerti kenapa Paulus dan Petrus menulis ini dalam konteks dia tidak mau orang-orang Kristen, khususnya wanita, sama dengan mereka yang punya status sosial yang tinggi, yang bermewah-mewah dengan pakaian mereka, dan juga sama dengan wanita yang buruk, pelacur-pelacur seperti yang dituliskan di sana, yang juga kebiasaan mereka mengenakan pakaian dan perhiasan-perhiasan yang mewah. Jadi wanita Kristen idealnya seperti yang diharapkan dan ditulis oleh Paulus dan Petrus, bahwa mereka itu harus menjadi wanita yang terhormat, bukan dengan perhiasan yang mereka kenakan, tetapi melalui tabiat yang mereka tunjukkan. Itulah yang harus menjadi perhiasan mereka, bukan apa yang nampak. Kira-kira begitulah penjelasan dari apa yang ditulis di Perjanjian Baru. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi kita sudah melihat baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengenai konteks budayanya, juga fungsi dari pakaian dan perhiasan. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan tadi, dan saya yakin kita masih terus bersemangat untuk menggali lebih dalam. Masih ada banyak pertanyaan sehubungan dengan pakaian dan perhiasan di dalam konteks Alkitab. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mengikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Kembali lagi di program DIG, Depth Inside Growth. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung, tema yang kita angkat malam hari ini adalah pandangan Alkitab tentang pakaian dan perhiasan untuk orang Kristen. Dan tadi kita sudah mendengarkan pembahasan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang fungsi dari pakaian dan perhiasan. Dan sekarang ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Raymond Lohonoman. Pendeta, mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh umat adalah tentang cincin pernikahan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat sehubungan dengan hal ini. Bagaimana kita harus bersikap sehubungan dengan cincin pernikahan ini? Baik, berbicara tentang cincin ini memiliki juga sejarah yang panjang ya. Ya. Jadi cincin ini bukanlah barang baru yang ada di dunia ini, tetapi boleh dikatakan sejak zaman Mesir kuno itu sudah ada cincin itu. Seperti yang saya katakan bahwa sama halnya dengan bagian-bagian yang lain atau perhiasan yang lain, gelang, kalung, anting-anting, cincin juga sering adalah merupakan simbol kemewahan, simbol perhiasan status sosial. Tetapi apa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab? Contohnya misalnya di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 42, di situ disebutkan pada waktu Firaun mengangkat akan Yusuf, maka yang dia berikan kepada Yusuf sebagai otoritas adalah cincin. Jadi cincin ini diberikan kepada Yusuf. Nah, ada sebuah buku Ensiklopedia Britannica yang menjelaskan tentang cincin. Disebutkan bahwa wanita Mesir zaman kuno itu memang biasa mengenakan cincin emas. Bahkan mereka kenakan di jari-jari yang berbeda. Dan cincin ini menunjukkan status sosial. Yang lebih rendah memiliki cincin yang harganya murah dari perak. Sementara yang lebih mahal lagi mereka akan mengenakan cincin yang lebih bagus bahannya. Nah, pada waktu zaman Roma, orang Roma itu kebanyakan memakai cincin dari besi. Kecuali budak, mereka itu dilarang. Tetapi belakangan ketika muncul cincin emas, maka kelas tertentu itu mulai pakai. Kecuali kembali lagi budak. Cincin, masalahnya cincin ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyak makna. Ada makna status sosial, ada juga makna otoritas seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf. Tetapi juga cincin itu ada juga berbau tahyul, di mana orang yang mengenakan cincin itu percaya bahwa itulah pelindungnya, dan dia percaya bahwa ada kuasa magic di situ, bahkan ada kuasa sihir dari cincin yang dia kenakan. Bahkan ada cincin yang ditaruh racun di sana, sehingga ketika sewaktu-waktu dia terdesak, dia boleh meminum racun itu supaya dia tidak terbunuh, maksudnya dia tidak mati dibunuh oleh orang, tetapi dia bunuh diri. Dan itu yang terjadi pada waktu Hannibal hendak dibunuh. Hannibal ini adalah penguasa di Kartago, kerajaan di Afrika Utara. Dia ambil cincin itu dan dia buka racun yang ada dan dia minum dan dia mati di sana. Namun demikian, di zaman perjanjian baru, cincin itu lazim dipakai oleh banyak ya. Dan itu juga dikenakan oleh pasangan yang menikah. Dan mereka kenakan itu sebagai simbol dari komitmen pernikahan mereka. Jadi kalau mau ditanya, apakah cincin ini adalah tradisi Kristen murni
atau diadopsi atau merupakan kebiasaan orang Roma dulu. Saya perlu mengatakan itu adalah kebiasaan orang Roma. Tetapi kembali lagi di buku Ensiklopedia Britannica itu halaman 351 volume 23 itu ada penjelasannya apa yang saya katakan tadi. Tetapi pada waktu abad pertama dan abad kedua kita jumpai bahwa orang Kristen sudah mulai menggunakan cincin ini sebagai bagian dari pernikahan di mana mereka taruh di sana. Hanya saya perlu memberikan catatan. Berbeda dengan orang Roma yang mengenakan cincin untuk mungkin lambang kemewahan, kemudian semua jari mungkin mereka kenakan cincin, orang Kristen tidak. Mereka mengenakan cincin dari bahan yang sangat sederhana dan benar-benar peruntukannya hanya untuk komitmen pernikahan, bukan yang lain. Dan itu dikenakan oleh mereka yang sudah menikah dan bukan mereka yang belum. Mengenai hal ini ada bukti. Buktinya adalah dari kesaksian tertulis dua bapak gereja, Tertullian dan Clement dari Alexandria. Ada catatan yang menyebutkan bahwa cincin itu peruntukannya untuk untuk komitmen pernikahan dan hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Jadi Tertullian menganggap bahwa tradisi menggunakan cincin pernikahan memang itu diadopsi dari orang Roma, tetapi dia menuliskan bahwa itu bukanlah satu masalah. Karena itu bukanlah perhiasan dan sekali lagi itu hanyalah simbol dari kesucian perjanjian antara pasangan suami dan istri di hadapan pasangan mereka masing-masing. Dan di sisi yang lain, Tertullian juga menulis bagaimana standar kehidupan orang Kristen. Dan dia sangat menekankan bagaimana kesederhanaan hidup dengan tidak memakai perhiasan. Jadi kembali lagi, cincin dikenakan hanya untuk komitmen pernikahan. Bukan hanya dia. Penulis yang lain, Clement dari Alexandria, juga seorang bapak gereja, dia menjelaskan bahwa wanita Kristen tidak sepatutnya mengenakan pakaian yang mahal, cincin, anting-anting, dan lain sebagainya. Dan dia juga memberikan penekanan yang sama seperti Tertullian, bahwa dia hanya mengizinkan penggunaan cincin kawin yang juga merupakan cincin otoritas untuk memberi meterai barang-barang berharga bagi yang mengenakannya. Nah, perlu diketahui semenjak abad pertama dan kedua, di mana Kristen itu sangat concern dengan kesucian hidup, mereka itu sungguh-sungguh, mereka itu bahkan rela mati untuk mempertahankan iman mereka. Semenjak saat itu Kristen itu berkembang dan mereka tahu benar prinsip-prinsip kesederhanaan hidup. Kemudian datang ke abad pertengahan. Abad pertengahan, the Dark of Ages, itu sedikit berbeda ya. Tetapi ketika kita datang di abad 17, 18, di saat kebangkitan kembali kekristenan setelah periode panjang the Dark of Ages, muncul kelompok Methodist di Inggris dipimpin oleh John Wesley, kemudian Puritan di bagian lain dari Eropa. Kelompok-kelompok itu kembali mengulangi kebiasaan yang dihidupkan oleh orang Kristen di abad pertama dan kedua tentang prinsip-prinsip kesederhanaan hidup, termasuk di sana mengenai masalah perhiasan, termasuk di situ masalah cincin. Tetapi kembali lagi, walaupun mereka sangat strict, tetapi cincin tetap diperbolehkan dalam hal pernikahan. Jadi di abad-abad yang lalu, di mana Kristen mencoba menghidupkan gaya hidup abad pertama, kedua, mereka tetap strict, tetapi mereka mengizinkan hanya cincin pernikahan. Nah, perlu saya garis bawahi, dan ini perlu kita ketahui bahwa gereja Advent, kita bicara gereja Advent datang dari kelompok ini, bukan? Ya. Metodis, Baptis, Puritan. Kita tahu bagaimana Nyonya White dan
rombongan yang lain, orang-orang Advent yang awal, mereka sangat mengikuti pola dari kehidupan Metodis, Puritan, Baptis ini. Termasuk di sana prinsip kesederhanaan hidup mengenai perhiasan, dan termasuk di sana cincin. Namun demikian, cincin itu pun diizinkan hanya dalam konteks komitmen pernikahan atau komitmen pertunanganan. Jadi semua perhiasan tidak diperbolehkan, namun cincin pernikahan boleh. Hanya ini yang perlu kita garis bawahi, tidak mahal dan terbuat dari bahan yang murah, sederhana tentu saja, dan sekali lagi bukan simbol kemewahan, tetapi hanya simbol komitmen pernikahan. Pada rapat General Conference tanggal 14 sampai 29 Oktober tahun 1972, dari sekian banyak keputusan yang diputuskan, ada satu penekanan di sana bahwa yang menyangkut perhiasan, gelang, kalung, dan lain sebagainya, itu tidak dianjurkan kepada gereja Advent, orang-orang Advent, kecuali cincin pernikahan yang memang itu menjadi pemahaman umum sebagai komitmen perjanjian dari pernikahan yang dibuat. Baik. Jadi kira-kira itulah perjalanan sejarah yang panjang yang coba saya ringkaskan dalam penjelasan yang singkat dan sederhana ini, menyangkut bagaimana cincin itu dari waktu ke waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta ya. Jadi ternyata memang ada keputusan dari General Conference hubungan dengan mengizinkan cincin pernikahan dalam konteks simbol komitmen pernikahan yang kudus. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita sekarang hidup di zaman mungkin ketika orang berjuang mengenai emansipasi, kesetaraan antara pria dan wanita. Nah, bagaimana dampaknya ini kepada cara berpakaian? Apakah Alkitab memiliki tanggapan mengenai pria berpakaian seperti wanita dan sebaliknya? Ya. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, yang pertama adalah bahwa kita perlu tegaskan bahwa Alkitab jelas memberikan perbedaan antara pria dan wanita. Ya. Fungsinya, kapasitasnya, dan apa yang harus dia lakukan. Nah, menyangkut akan identitas ini, kita memahami secara umum ya, bahwa salah satu yang membedakan pria dan wanita, selain tentu saja hal yang berkaitan dengan biologis, tentunya adalah apa yang mereka kenakan. Kita mengetahui bahwa ini adalah seorang pria dari apa yang dia kenakan. Itu sebabnya kita awali tadi pembicaraan dengan sebuah pernyataan, you are what you wear, ya. Engkau adalah apa yang engkau kenakan. Kita tahu bahwa oh ya, ini wanita dari cara berpakaiannya, ini pria dari cara berpakaiannya. Namun demikian, di abad modern ini, ketika banyak sekali simbol keagamaan itu dicoba untuk ditabrak oleh tidak hanya kaum ateis, tetapi kaum sekuler, di mana norma-norma yang sudah diatur itu coba ditabrak. Dan ini bukan, saya boleh katakan ini bukan hal yang baru. Kita tahu bahwa di zaman Alkitab, pada waktu peristiwa Sodom dan Gomora, kita tahu bahwa penjelasan Kejadian pasal 2 mengatakan bahwa seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Seorang pria tentu saja laki-laki dan pergi kepada perempuan. Tetapi peristiwa yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal 18-19, peristiwa Sodom dan Gomora, sangat nampak di sana bagaimana pria itu menggauli pria. Jadi disitulah gay, homoseksual pertama yang kita lihat di Alkitab. Ya. Apa yang digambarkan oleh orang Sodom adalah lambang pemberontakan. Pemberontakan terhadap norma, tatanan, standar masyarakat umum. Atau lebih khusus lagi standar yang digariskan oleh Tuhan terhadap umat manusia, laki-laki dan perempuan. Nah sekarang di abad modern ini, hal yang sama juga terjadi. Memang di abad-abad yang lalu ketika emansipasi itu
emansipasi wanita itu belum ada, sangat jelas dan keras di sana bahwa pria itu adalah tuan, dia adalah penguasa, dan kemudian dia jelas fungsinya apa, dan kemudian perempuan itu lebih rendah dari inferior daripada pria. Tetapi ketika emansipasi ini setara pada abad modern ini, wanita dan lain sebagainya, yang justru menarik adalah pria ini melanggar tatanan ini dengan mereka mau menjadi wanita. Bahkan wanita juga mau menjadi pria. Ada satu kasus yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, ayah dari seorang artis terkenal, ayah yang kawin dengan ibunya, sekarang ayah itu berubah gendernya menjadi wanita. Bagaimana dunia ini ya? Tetapi begitulah. Nah, apa yang saya mau katakan, hari ini dunia sementara menuju kepada pemberontakan melawan Tuhan. Sebenarnya ini adalah pemberontakan melawan Tuhan. Kenapa? Karena menyangkut kodrat, menyangkut keberadaan pria dan wanita, itu sudah apa yang digariskan Tuhan. Saya memahami apa yang Tuhan gariskan kepada saya bahwa saya seorang pria. Dan saya tidak akan pernah menjadi seorang wanita. Itu menyalahi kodrat yang Tuhan sudah buat terhadap saya. Namun ketika saya mencoba, entah itu melalui cara berpakaian dan lain sebagainya, sesungguhnya saya sementara melawan Tuhan yang sudah menentukan kodrat saya yang seharusnya. Jadi apa yang terjadi dewasa ini, sesungguhnya itu adalah bagian dari pemberontakan melawan apa yang digariskan oleh Tuhan. Dalam hal pakaian. Dulu orang Babel melawan Tuhan dengan mendirikan, atau orang-orang zaman dulu melawan Tuhan dengan mendirikan menara Babel. Mereka melawan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, hari ini bukan hanya masalah Sabat yang orang lawan, tetapi juga masalah gender ini. Dan salah satunya adalah dari hal berpakaian. Kira-kira itu yang boleh saya saya sampaikan ya. Jadi ini adalah pemberontakan melawan sistem tatanan sosial yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Baik, Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara cara berpakaian orang Kristen ini dengan keselamatan. Apakah memang ada hubungan antara cara berpakaian orang Kristen ini dan keselamatan pribadinya? Bagaimana Pendeta menanggapi pertanyaan ini? Baik, ada beberapa ayat mungkin ya menyangkut hal ini yang perlu saya ulangi atau saya ingatkan kepada kita. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Menyangkut pakaian, apakah ketika saya pria, kemudian saya mengenakan pakaian wanita, apakah itu benar? Apakah itu mulia? Pikirkan itu ya. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, jika engkau minum, makan, atau melakukan hal yang lain, termasuk tentu saja di sini cara kita berpakaian. Alkitab katakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan saya adalah, ketika kita salah mengenakan atau memakai sesuatu yang bukan pada tempatnya, saya pria mengenakan pakaian wanita, apakah di situ kita sedang memuliakan Allah? Ingat, pada waktu Yesus datang, dia tidak pernah menggunakan sesuatu yang melawan kodratnya. Dia adalah pria, dia berlaku sebagai seorang pria dan tidak pernah berlaku hal yang lain. Oke lah orang katakan, oh pakaiannya seperti wanita-wanita hari ini. Tetapi jangan lupa, jelas pada waktu zaman Alkitab, tetap ada perbedaan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Walaupun kelihatan hampir sama dengan apa yang hari ini. Tetapi pada zaman itu tetap ada perbedaan bahwa pakaian jenis seperti ini adalah pakaian pria. Dengan kata lain atau dengan demikian kita menyimpulkan bahwa Yesus tidak pernah mengubah identitasnya dengan apa yang dia kenakan. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak tahukah kamu, nah ini ayat yang mungkin perlu kita pikirkan ya. 1 Korintus 6 ayat 9 katakan, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul
penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah, apa maksud kata banci? Banci ini adalah kita ini pria tapi berlaku seperti wanita. Jangan harap kita akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah, katanya. Ayat ini mengatakan. Jadi jelas Tuhan tidak mau kita ini salah mengerti tentang pakaian. Kemudian ini juga yang perlu kita pikirkan. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati, yang dikenal dan dibaca semua orang. Jadi kita adalah surat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin surat ini dibaca dengan baik jika dari apa yang kita kenakan itu tidak baik? Atau menunjukkan sesuatu yang tidak pantas? Mari kita pikirkan di sini. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi, apa yang kita kenakan, jangan lupa, itu memiliki pengaruh kepada orang lain ketika mereka melihat. Dan jangan itu menjadi batu sandungan jika seandainya kita mengenakan itu tidak pantas. Buku Yakobus mengatakan kalau kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi kita tahu apa yang harus kita kenakan sebagai laki-laki, tapi kita tidak tahu atau kita tidak melakukannya, kita melakukan malah yang berlawanan, kita berdosa. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seperti itu, apakah kita selamat? Tentunya kita tahu jawabannya. Jadi, marilah pikirkan apa yang baik, yang benar, yang mendatangkan hormat kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang, dari apa yang kita kenakan. Karena itu akan menyangkut juga keselamatan kita. Jika kita tidak memuliakan Tuhan, atau lebih jauh lagi, kita berperilaku menyalahi kodrat yang Tuhan tentukan. Kita tidak hanya memperoleh keselamatan, tapi kita juga bisa membuat orang lain tidak selamat. Karena pengaruh yang kita timbulkan dari sikap dan cara kita ini. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan mungkin ini bagian yang paling terakhir tentang prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh semua pemirsa yang menyaksikan sehubungan dengan cara berpakaian ataupun perhiasan bagi orang Kristen. Apakah ada prinsip-prinsip sebagai guideline, sebagai penuntun untuk mengambil keputusan bagaimana berpakaian dan perhiasan? Baik, perlu kita mengerti bahwa pakaian ini mempunyai fungsi kepada kita. Ya. Fungsi yang pertama tentu saja untuk melindungi kita dari cuaca atau hal-hal di luar kita ya. Ya. Sengatan matahari, dari cuaca yang dingin, yang ekstrim. Jadi melindungi tubuh kita. Nah, untuk prinsip ini maka kita perlu mengenakan pakaian yang sesuai dengan keadaan. Pada waktu dingin, marilah kita lindungi tubuh kita dengan pakaian yang bisa melindungi kita dari hawa dingin. Pada waktu panas, kita juga menyesuaikan pakaian yang pantas yang boleh melindungi kita. Tetapi lebih dari itu juga, kita harus mengerti bahwa Paulus menasihati kepada orang Korintus di dalam buku 1 Korintus, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, berbicara tentang bait Allah, bukan hanya apa yang ada di dalam pikiran, tetapi apa yang nampak melalui pakaian, kita perlu perhatikan di sini. Sehingga ketika kita memakai pakaian tertentu, maka patut kita pikirkan apakah ini mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, atau justru sebaliknya. Dari apa yang kita pakai, nama Tuhan justru dipermalukan, gantinya dipermuliakan. Dan hal yang lain adalah, dari apa yang kita kenakan, maka orang bisa menilai atau memberikan pengaruh terhadap orang lain. Hal ini perlu juga kita pikirkan, bahwa apakah dengan pakaian yang saya kenakan, orang enak melihat, dan orang akan mengagumi kita sebagai orang Kristen yang sejati. Atau justru dengan apa yang kita kenakan, orang justru akan mencibir dan menertawakan kita, sehingga Kristus tidak dimuliakan di sana.
Itu sebabnya penting ayat ini untuk kita renungkan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan kata ini, patut dipuji. Bisakah kita dipuji jika kita mengenakan pakaian tidak pantas? Jika kita merupakan umat Tuhan yang sejati. Atau kita akan dipuji oleh karena pakaian kita, bukan karena mahal, bukan karena mewah, tetapi karena sopan dan meninggikan norma-norma yang seharusnya. Saya percaya seperti yang Filipi 4 ayat 8 katakan, pikirkanlah semuanya itu. Maka kita perlu pikirkan bagaimana kita harus berpakaian, bagaimana kita harus bersikap untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Saya pikir itu yang perlu kita pikirkan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sudah membantu kita dalam melihat tema yang sangat penting ini. Dan saya percaya pemirsa di rumah benar-benar telah diberkati lewat diskusi dan bagaimana kita berbagi pandangan sehubungan dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini. Bolehkah Pendeta Lonoman pada saat ini berdoa bagi pemirsa dan juga untuk mengakhiri program kita pada malam hari ini? Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh berterima kasih oleh karena Tuhan mengingatkan kami untuk apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai duta-duta yang Tuhan tempatkan di mana saja, mewakili Allah dan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Tuhan, kami berdoa agar kami tetap mencerminkan kehidupan Kristen yang sejati. Kesederhanaan hidup, keagungan Tuhan melalui apa yang kami kenakan dan kami hidupkan. Melalui cara berpakaian kami, cara kami bertutur, cara kami bersikap kepada orang lain. Yang merupakan tabiat yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang banyak melalui kehidupan kami. Bapa, tolong kami untuk memahami akan hal ini. Sehingga dari sikap kami dan apa yang kami lakukan, kami kenakan, Tuhan dimuliakan. Berkat boleh menjadi bagian orang lain. Dan orang lain boleh dituntun kepada Kristus. Orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu ada banyak sekali cara setan untuk membuat kami tidak mencerminkan Tuhan. Melalui pakaian kami, cara kami berdandan, dan hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan sebagai umat-Mu, ingatkanlah kami bahwa kami mempunyai tugas dan tanggung jawab. Walaupun hanya sederhana dari apa yang kami kenakan. Tolong ingatkan kami selalu akan hal ini. Sehingga kami perlu berhati-hati dan benar-benar mempersiapkan sesuatu yang pantas, yang sopan, yang layak untuk mencerminkan Tuhan dan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua dan terima kasih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh berdiskusi bersama melalui pelajaran yang baru saja kami ikuti. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua pemirsa dan semua kami. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Pendeta Raymond Lonoman yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan. Terima kasih banyak pendeta sudah berbagi dengan kita. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Kiranya saudara akan benar-benar diberkati, memperluas wawasan Anda, dan saudara dimampukan oleh pertolongan Tuhan untuk mempraktikkan informasi yang kita terima melalui diskusi pada saat ini. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe
akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Shalom.